Oke Sobat Naturalis, kali ini kita akan membahas tentang kupu-kupu dari spesies Peiridae, yakni Appias libitae. Appias libitae adalah spesies kupu-kupu yang ditemukan di Asia Tenggara. Kupu-kupu ini termasuk dalam keluarga Pieridae dan umumnya dikenal sebagai striped albatros atau largi albatros. Sayap Appias libitae berwarna putih dengan garis-garis hitam, dan tubuhnya berwarna hitam dengan bintik-bintik putih. Kupu-kupu ini dikenal karena terbangnya yang anggun dan menjadi subjek yang populer bagi para penggemar kupu-kupu dan fotografer. Sayap Appias libitae memiliki pola warna putih dengan garis-garis hitam yang khas, yang membedakannya dari banyak spesies kupu-kupu lainnya. Selain itu, ukuran tubuh yang besar dan bentuk sayap yang lebar juga menjadi ciri khas dari kupu-kupu ini. Namun, untuk membedakan secara pasti antara spesies kupu-kupu, seringkali diperlukan pemeriksaan yang lebih detail, seperti pola warna dan bentuk sayap, serta karakteristik fisik lainnya. Selain pola warna dan bentuk sayapnya, ciri khas lain dari Appias libitae adalah warna tubuhnya yang hitam dengan bintik-bintik putih. Kupu-kupu ini juga memiliki antena yang panjang dan ramping. Appias libitae dikenal karena terbangnya yang anggun dan terkadang terlihat bergerombol di sekitar semak-semak atau di tepi hutan. Mereka juga sering ditemukan di daerah terbuka seperti kebun atau taman. Nah Sobat Naturalis, selanjutnya adalah pembahasan tentang taksonomi Appias libitae. Berikut adalah taksonomi Appias libitae. Kingdom, Animalia, hewan. Filum, Arthropoda, arthropoda. Kelas, Insecta, serangga. Ordo, Lepidoptera, kupu-kupu. Famili, Pieridae, kupu-kupu putih. Genus, Appias. Spesies, Appias libitae. Jadi, secara lengkap taksonomi Appias libitae adalah Kingdom Animalia, Filum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Pieridae, genus Appias, dan spesies Appias libitae. Appias libitae dapat ditemukan di berbagai habitat di Asia Tenggara, seperti hutan, semak belukar, kebun, taman, dan daerah terbuka lainnya. Mereka biasanya terlihat terbang dengan anggun di sekitar semak-semak atau di tepi hutan. Kupu-kupu ini dapat ditemukan di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Namun, habitat alami mereka semakin terancam akibat perusakan hutan dan kerusakan lingkungan lainnya. Sobat Naturalis, berikut metamorfosis atau siklus hidup Appias libitae. Tahapan siklus hidupnya yakni melalui 4 tahap utama dalam siklus hidup kupu-kupu, yaitu telur, larva, pupa, dan imago, dewasa. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang siklus hidup Appias libitae. 1. Telur. Siklus hidup dimulai ketika seekor betina meletakkan telurnya di atas daun tumbuhan yang menjadi makanan larva. Telur berbentuk bulat dan berwarna putih kekuningan. Telur kemudian menetas setelah beberapa hari. 2. Larva. Setelah menetas, larva atau ulat muncul dari dalam telur. Larva Appias libitae memiliki tubuh berwarna hijau dengan garis-garis putih dan hitam di sepanjang tubuhnya. Mereka makan daun tumbuhan sebagai makanan utama dan tumbuh dengan cepat. Larva melewati beberapa tahap pertumbuhan, instar, sebelum mencapai ukuran maksimal dan siap untuk berubah menjadi pupa. 3. Pupa. Setelah mencapai ukuran maksimal, larva Appias libitae berubah menjadi pupa. Pupa ini berbentuk seperti kapsul dan tergantung di bawah daun atau batang tumbuhan. Pada tahap ini, larva mengalami metamorfosis menjadi kupu-kupu dewasa. Proses ini memakan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu. 4. Imago, dewasa. Setelah melewati tahap pupa, Appias libitae keluar sebagai kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa memiliki sayap yang lebar dengan pola warna yang khas. Mereka mencari pasangan untuk berkembang biak dan meletakkan telur baru untuk memulai siklus hidup yang baru. Siklus hidup Appias libitae lengkap setelah kupu-kupu dewasa mati setelah beberapa minggu atau bulan. Oke Sobat Naturalis, berikut adalah jenis makanan kupu-kupu Appias libitae dari larva hingga kupu-kupu dewasa. Appias libitae adalah spesies kupu-kupu yang termasuk dalam keluarga Pieridae. Mereka umumnya memakan nektar bunga sebagai sumber makanan dewasa. Namun, sebagai larva, Appias libitae memakan daun dari tumbuhan inang mereka.
Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan larva Apias libitae antara lain tumbuhan dari famili Brassicaceae seperti sawi dan brokoli, serta tumbuhan dari famili Fabaceae seperti kacang polong dan kacang-kacangan lainnya. Selain itu, larva Apias libitae juga dapat memakan daun dari tumbuhan dari famili Acanthaceae dan Rubiaceae. Oke sobat naturalist, berikut cara Apias libitae mencari nektar bunga sebagai sumber makanan. Apias libitae mencari nektar bunga yakni dengan cara terbang dari satu bunga ke bunga lainnya. Mereka memiliki panjang proboscis yang memungkinkan mereka untuk menjangkau nektar yang tersembunyi di dalam bunga. Ketika mereka menemukan bunga yang tepat, Apias libitae akan mengibaskan sayapnya dengan cepat untuk tetap terbang di tempat dan menjaga keseimbangan. Kemudian, mereka akan memasukkan proboscis mereka ke dalam bunga untuk mengekstrak nektar sebagai sumber makanan. Setelah selesai, Apias libitae akan terbang ke bunga lain untuk mencari nektar lainnya. Kebiasaan ini penting bagi Apias libitae dalam mempertahankan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari, termasuk mencari pasangan untuk berkembang biak. Sobat Naturalis, itulah pembahasan mengenai kupu-kupu Apias libitae. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang serangga yang satu ini. Terima kasih telah menonton. Salam Naturalis.